Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan sahabat semua nikmat iman, nikmat sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, kisah takutnya Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu terhadap kemunafikan. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menasihati kami sehingga hati kami menjadi tersentuh, air mata kami bercucuran dan seolah-olah akhirat nampak di depan mata. Selesai dari majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak istri. Kemudian kami mulai berbicara mengenai sedikit masalah dunia, bercanda dengan anak-anak, dan bercumbu dengan istri. Akibatnya, pengaruh suasana yang aku dapatkan dari majelis baginda Rasulullah SAW pun mulai sirna. Maka terlintas dalam pikiranku, ternyata keadaanku berbeda dengan keadaan ketika di majelis baginda Rasulullah SAW itu. Aku berkata dalam hati, kamu telah menjadi munafik, karena kenyataannya di hadapan baginda Rasulullah SAW keadaanmu seperti itu, dan sesampainya di rumah keadaanmu seperti ini. Akhirnya aku keluar rumah dalam keadaan menyesal dan sedih sambil berkata, Hanzalah, kamu telah munafik. Saat itu aku berpas-pasan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku berkata kepadanya, Hanzalah telah menjadi munafik. Mendengar perkataan itu, dia berkata, Subhanallah, apa yang sedang kau katakan? Ini tidak mungkin. Kemudian aku pun menceritakan apa yang aku alami, bahwa ketika kami berada di majelis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau bercerita tentang surga dan neraka, seolah-olah nampak di depan mata. Namun ketika aku pulang ke rumah dan bercanda dengan anak istri, berbicara tentang harta benda dan lain-lain, semua pengaruh yang aku dapatkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlupakan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyahut, hal itu juga terjadi pada diri saya. Kemudian keduanya menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, Ya Rasulullah, aku telah menjadi munafik. Beliau berkata, apa yang terjadi? Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, Ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya nampak di depan mata. Akan tetapi jika kami berpisah dengan engkau, bercanda dengan anak istri kami, dan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, semuanya terlupakan. Beliau menjawab, demi zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya, jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, maka para malaikat akan berjabat tangan denganmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Wahai Hanzalah, hanya saja keadaan seperti ini adalah langka, tetapi terkadang seperti ini, terkadang seperti itu.
Manusia memang memiliki keperluan hidup yang harus ditunaikan, yaitu makan, minum, anak, dan istri. Bahkan menanyakan keadaan mereka pun penting. Demikian pula, usaha mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata adalah penting. Meskipun kita tidak mampu setiap saat, kita jangan terlalu berharap setiap saat dapat mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata, karena itu adalah derajat yang langka. Sebab itu adalah derajat para malaikat. Mereka tidak disibukkan dengan urusan lain, tanpa memikirkan anak istri, tanpa memikirkan mata pencaharian, dan tanpa memikirkan urusan keduniaan. Sebaliknya, manusia senantiasa dibebani keperluannya sebagai manusia, sehingga tidak dapat menetap dalam satu keadaan seperti malaikat. Dengan demikian, yang harus kita renungkan adalah betapa tinggi perhatian para sahabat radhiyallahu anhum terhadap agama mereka. Jika sedikit saja keadaan mereka berubah dibandingkan ketika bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyangka bahwa diri mereka sudah munafik. Demikianlah kisah sahabat Hanzalah yang mengira dirinya sudah munafik. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.